contohnya. Oh, habis. Masih ada transformasi. Ya, semoga kita masih bisa sempat membahas tentang transformasi Laplace untuk turunan fungsi. Ya. Diingat kembali pembahasan pada kalkulus dasar bahwa suatu fungsi real yang diferensiabel atau terdiferensial secara selalu kontinu. Benar ya? Jadi fungsi yang mempunyai turunan di titik tersebut, maka dia akan kontinu di titik tersebut. Bagaimana dengan fungsi terbatas eksponensial? Apakah juga terbatas eksponensial? Maksudnya, kalau fungsi itu terbatas eksponensial, turunannya terbatas eksponensial. Bukan ya. Kok lucu ya? Maksudnya gini, kalau fungsi itu turunannya terbatas eksponensial, apakah fungsi tersebut terbatas eksponensial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan lemma berikut. Diberikan f dari 0 sampai hingga ke r, fungsi yang diferensiabel. Artinya f aksen tuh ada, itu namanya diferensiabel, kan ada turunannya gitu loh. Terbatas eksponensial pada 0 sampai hingga, maka f terbatas eksponensial pada 0 hingga. Nah, ternyata jawabannya adalah ya of the gitu ya. Jadi fungsi ada turunannya terbatas eksponensial, maka pasti fungsi yang diturunkan itu juga terbatas eksponensial. Ini berdasarkan lemma 51. Oke, buktinya karena f aksen terbatas eksponensial pada 0 sampai hingga, maka terdapat T0, M0, alfa anggota R. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan definisi kemarin ya. Sehingga untuk setiap T lebih dari, ini berdasarkan definisinya, anggota 0 hingga dengan T ini berakibat ini. Karena yang ini kan terbatas eksponensialnya. Oke, kita asumsikan alfa yang ini guys, alfa yang ini, bahwa ini adalah positif. Mengapa bisa? Mengapa bisa? Karena apa ya? Ya. Eksponen itu kayak gimana sih? Fungsi eksponen itu kayak gini. Kayak gini kalau nggak salah ya. Ya, karena fungsi eksponen itu selalu naik monoton kalau alfanya positif ya. Nah, gitu. Makanya kalau dia yang kurang dari 0 bisa memenuhi ini, apalagi yang lebih dari 0 gitu loh. Jadi kalau yang kecil saja bisa memenuhi, bagaimana dengan yang besar? Pasti lebih memenuhi dong. Nah, logika kasarnya seperti itu guys. Itu jawaban dari mengapa bisa ini ya. Cuman kalian tidak bisa terlalu fokus dengan itu. Yang penting ikuti saja. Ini kita dapat ini ya, dengan mengintegralkan rumus ruas kiri dan ruas kanan. Ini dan ini, ruas kiri dan ruas kanan ini. Yang ini diintegralkan dan ini diintegralkan juga. Nah, kita dapatkan yang ini ya. Ini integralnya ini. Yang ini karena dia turunan diintegralkan jadi hilang turunannya, jadi ini dan ini. Ini primitifnya. Oh ya, berdasarkan primitifnya ya. Oke, intinya seperti ini integralkan lah, masih integralkan. Walaupun di sini sebenarnya yang dipakai bukan integral yang sebenarnya tapi primitif. Yang dicari adalah primitifnya. Jadi kesimpulannya adalah f terbatas eksponensial pada 0 sampai hingga. Oke. Hal ini menghasilkan teorema berikut ternyata. Diberikan alfa subset R dengan 0 sampai hingga itu anggota subset dari A. Maka fungsi jika f itu terdiferensial dengan Lf absen T ini ada, maka ya L absen ini L atau transformasi Laplace dari f-nya itu juga ada, asalkan ini ada ya. Oke. Dan rumusnya dirumuskan jadi seperti ini ya. Oke, wait. Ini Lf aksen T itu rumusnya adalah SFS dikurang F0. Ini yang paling penting diingat rumusnya. Karena matematika itu biasanya ya identik dengan rumus ya. Walaupun tidak sebenarnya ya. Bagi matematikawan sejati, rumus itu hanya metode. Mereka tidak mencari itu. Karena itu bukan tujuan dari matematika, rumus itu.
Rumus itu cuma metode saja. Gitu ya. Lu mau apa lu? Wih. Oke, kayak gitu guys. Ini buktinya ya. Perhatikan hal berikut. LF absenti ini berdasarkan definisi adalah ini. Betul ya? Kalau kita ini. Nah, ini kita hitung ternyata hasilnya adalah F0. Kenapa? Karena pada saat dia B-nya menuju tak hingga, hasilnya adalah 0. Jadi di sini negatif F0. Oke. Di situ. Kemudian di sini yang ini tidak lain adalah rumus transformasi Laplace dari fungsi biasa gitu. Ya kan? Jadi saya bisa tulis ini sebagai ini. Sebagai ini ya. Nah, seperti itu. Nah, teorema 5.2 menghasilkan rumus umum. Akhirnya kita punya rumus umum. Untuk yang turunan ke M, itu rumusnya seperti ini, guys. Nah, seperti itu. Cukup rumit? Enggak, mau terlalu rumit. Yang penting kalian hafal rumusnya. Gampang lah. Oke, mungkin itu saya dari Mamang. Thank you for watching. Mungkin akan kita bahas mungkin akan kita lanjutkan video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dukung channel Mamang ini ya kalau kalian merasa ini sangat bermanfaat. Thank you for watching.